Ketahui untuk bisa mencapai tujuan ini? Mungkin kelemahan dasar utama saya adalah saya tidak tidak apa ya, tidak melakukan relationship yang informal dengan atasan saya. Jadi kalau beberapa yang lain misalnya mungkin pergi call bersama, mungkin maraton bersama gitu ya, atau kalau lebaran berkunjung. Nah, ini memang hal-hal itu yang tidak pernah saya lakukan. Mungkin karena tipikal saya adalah tipikal operation banget. Yang penting apa yang ada di piring saya selesai dengan baik. Itu bukan tugas saya lah gitu, yang seperti itu. Nah, mungkin ini yang mungkin harusnya saya sadari juga, karena ya at the end kita berhadapan dengan manusia kan. Kalau tidak kita manusiakan juga akhirnya ya formal, semuanya serba formal. Dan saya pikir skill memahami orang juga diperlukan di dalam bisnis kan. Jadi mungkin inilah juga yang dilihat kita tidak siap juga untuk menerima posisi yang lebih besar lagi. Gitu. Itu mungkin Pak Jul komentar saya. Itu bagian dari kedewasaan. Jadi sebenarnya Mas Rizal tahu bahwa dibutuhkan sebuah informal relationship gitu ya. Betul. Dengan para atasan ini ya, mungkin tadi olahraga bersama, keluar hanging out bersama gitu. Iya. Lebaran berkunjung gitu. Jadi Mas Rizal sudah tahu sebetulnya ini, tapi somehow tidak dilakukan atau belum tidak dilakukan. Pernah dilakukan. Iya. Tidak pernah dilakukan. Baik. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tadi Mas Rizal katakan juga bahwa ini penting sebenarnya dalam konteks memahami, gitu ya, memahami orang. Iya, betul. Terus Mas Rizal katakan butuh skill untuk memahami orang lain. Betul. Gitu ya Mas? Nah, betul. Apakah yang Mas Rizal tadi, karena pertanyaan saya, apa yang Mas Rizal belum ketahui? Apakah artinya Mas Rizal belum mengetahui skill untuk memahami orang lain? Apakah ini Mas maksudnya? Kalau saya lebih mungkin yang saya sangat tidak ketahui mungkin ya lebih kepada karena pemahaman diri saya ini atau kontrol kendali saya ini harus lebih kuat lagi, dan itu saya lakukan sebetulnya harus betul-betul purely untuk memahami atasan, sehingga katakanlah yang informal itu kan sometimes lebih semua masalah, semua informasi bisa keluar dibanding katakanlah dengan posisi formal. Padahal saya sebenarnya mau melakukan spend itu untuk customer saya gitu. Tapi untuk katakanlah untuk diri saya sendiri, saya tidak mau melakukannya gitu ya. Jadi kalau saya dulu berhadapan dengan para pelanggan saya melakukan itu informal discussion gitu ya, ngobrol yang nggak kebawa ke bisnis gitu ya, tapi lebih kayak human to human gitu. Nah ini yang mungkin yang saya kurang, dan kalau saya nggak asah katakanlah dengan internal, tentunya saya juga mungkin memahaminya tidak terlalu mungkin tidak utuh lah, mungkin saya boleh bilang begitu. Nah ini saya nggak tahu apakah ada skill yang saya belum pahami atau sebetulnya itu ego barrier itu, karena saya itu tidak pernah saya lakukan. Sebenarnya saya tahu tapi tidak mau melakukan. Bolehkah kita coba bongkar dari kata yang terakhir itu gitu ya? Karena dari awal tadi Mas Rizal juga sudah sering katakan apakah ini ego, apakah ini ego gitu. Boleh nggak kalau saya bertanya, sebetulnya apa yang Mas Rizal rasakan waktu memutuskan untuk tidak melakukan hal-hal yang biasa Mas Rizal lakukan kepada customer? Dia kan mau tuh lebih sabar kepada customer ya, ngajeni mungkin orang Jawa gitu ya. Tapi kalau ke atasan kurang sabar, nggak mau melakukan hubungan-hubungan informal itu. Nah, apa yang Mas Rizal rasakan waktu memutuskan untuk tidak mau melakukan kepada para atasan? Di dalam diri itu mungkin ini mungkin barriernya. Saya merasa saya tidak suka menjilat untuk mendapatkan sesuatu. Dan itulah yang memang sebetulnya saya pikir mungkin exposure pekerjaannya. Jadi dari awal atasan saya itu yang paling ini ya, yang cukup serius di jalan itu hampir selalu bule. Itu hampir selalu expatriate. Jadi karena expatriate dia hanya melihat performance gitu ya. Hubungan relation itu ya sekedar
karena mungkin kita nggak terlalu intens ya, kan nggak ngobrol sampai di level kayak mereka itu bisa tibar, ngobrol informal sampai seluruh informasi keluar gitu ya, itu mungkin tidak bisa saya jalani. Jadi akhirnya saya hanya mendeliver yang sebetulnya dituntut sebagai seorang profesional gitu. Nah ini yang sebetulnya selama saya ngelihatnya itu profesional, saya mau jalani. Ini ego saya mungkin. Nah tapi kalau dengan atasan kan saya lihat ini tidak profesional gitu ya, menjilat gitu ya, mendekati atasan itu is not my type gitu. Nah tapi ini saya ngelihatnya kalau saya mungkin agak menggeser sedikit niatnya supaya saya mendalami atasan saya lebih baik, mungkin itu akan lebih baik kan, nanti akhirnya timbul trust. Jadi mungkin yang saya harus bangun adalah membangun niat yang lebih baik sehingga membangkitkan trust dari atasan, terutama yang tadi yang sudah saya lukai untuk bisa kita recovery. Itu Pak Zul. Ini kebetulan yang saya lukai ibaratnya orang nomor 2 gitu, selain owner. Jadi ya cukup ini ya, cukup berat lah gitu ya, mungkin cukup berat. Jadi dia betul-betul sangat mengganjal gitu, sangat mengganjal. Iya. Ini menarik sebetulnya karena Mas Reza sendiri sudah mengatakan barusan, saya mungkin perlu menggeser sedikit tadi ya, cara pandang atau cara melakukannya. Tadi juga dikatakan bahwa Mas Reza katakan saya nggak mau menjilat gitu. Apakah ada hubungan Mas tadi kata-kata Mas Risang, saya perlu menggeser sedikit dengan kata-kata menjilat ini? Apakah ada itu? Menggeser seperti apa ya, Pak Zul? Saya tadi dalam rangka apa tadi? Kan tadi cara pandang. Oh ya. Kepada atasan gitu ya. Iya. Selama ini kan Mas Risang merasa kalau semua itu berbasis performa. Jadi kalau melakukan lebih gitu ya, terlalu banyak ngobrol yang informal nanti terasanya seperti menjilat gitu. Betul, betul. Nah, mungkin yang perlu saya tanam, yang tadi saya harapkan ini dari diskusi ini dengan sendirinya kan kita menyadari bahwa oh iya, kalau gitu mestinya saya gesernya niatnya, objektif saat saya melakukan relationship yang lebih baik dengan atasan itu adalah lebih untuk mendapatkan trust dan memahami dia lebih jauh. Mungkin itu ya. Dan ini apakah profesional? Seharusnya saya mengatakan ini profesional loh, gitu. Ya, itu yang mungkin harus saya harus saya geser nih Pak Zul. Betul. Karena saat ini saya menganggapnya itu unprofesional kan gitu ya. Nah ini mungkin paradigma saya yang salah untuk melihat itu. Ya. Nah itu tadi yang saya tanyakan gitu dalam rangka Mas Risang mau menggeser niat tadi ya. Bahwa tujuannya lebih objektif untuk performa pada akhirnya gitu. Namun tadi di balik ini juga sering mengatakan kata saya tidak mau menjilat gitu. Pertanyaan saya, Mas Risang melihat nggak ada hambatan secara alam bawah sadar Mas Risang konsep menjilat ini sehingga mungkin nggak konsep ini membentengi Mas Risang untuk menggeser niat itu? Bisa jadi ya, bisa jadi karena mungkin secara perjalanan karir itu saya sangat mengkristalkan bahwa saya tidak pernah menilai anak buah saya dengan cara siapa yang lebih dekat, itu hampir tidak pernah. Saya betul-betul hanya melihatnya dari katakanlah dari sudut objektif gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan saya langsung cenderung untuk saya tegur aja gitu ya. Saya kasih tahu, saya nggak agree kamu melakukan ini, dibanding katakanlah saya menandai yang bersangkutan untuk tidak sukses nanti karirnya di depan. Nah, karena mungkin itu saya anggap prinsip yang benar, saya berharap atasan saya memahami hal-hal semacam itu. Gitu. Nah, ini yang saya salahkan gitu. Mestinya ini kan saya sampaikan, kita utarakan gitu ya, kita terbuka gitu sama mereka. Itu yang mungkin perlu dipahami. Mungkin itu seperti itu, Pak. Kalau Mas Risang coba ingat-ingat kembali, sejak kapan sebenarnya Mas Risang sebenarnya sudah sadar juga, sudah tahu bahwa ini adalah masalah utamanya. Bahwa Mas Risang tidak mau menjilat, Mas Risang paham tentang atasan-atasan ini, gitu. Tadi katakan Mas Risang itu sebagai seorang atasan juga bagi para anak buah, punya prinsip bahwa mereka maju karirnya bukan karena dekat dengan Mas Risang, tapi karena performa, tentu mengkristal
Sebetulnya sudah sejak kapan Mas Risang memahami ini? Sebetulnya lumayan agak lama, Pak Zul. Apa namanya? Kita mungkin berbicara mungkin 4 tahun ada ya, sekitar 4 tahun. 4 tahun gitu. Nah, Ya. saat apa namanya, kesalahan saya adalah tidak merespon. Katakanlah kalau ada trust yang diberikan, itu saya respon dengan sikap perubahan gitu ya. Kalau performa saya sih konsisten gitu ya. Saya dimanapun diletakkan, I do my best, selalu begitu. Saya tidak pernah mengerem apa yang bisa saya kontribusikan. Tetapi mungkin perubahan sikap ini yang ditunggu kan gitu ya. Karena we are know gitu ya. Ya saya juga sempat belajar gitu ya. Yang menaikkan karir seseorang kan sebenarnya bukan performa. Performa itu kan kayak hygiene factor aja kan gitu. Tapi tingkat kenyamanan, kepercayaan gitu ya, terus apa namanya, mampu mungkin melihat sisi lain gitu ya, sisi lain dari sekedar performa. Itu mungkin yang lebih siap untuk jadi senior leadership gitu ya, dibanding katakanlah mungkin managerial level. Kalau performa memang kan managerial level, Pak Jun. Nah itu mungkin yang saya sadari. Mungkin sudah 4 tahun. Nah, cuman ini keberanian saya untuk mengubah itu yang harus ada dalam diri saya. Oke. Kalau boleh kita tarik dari situ Mas, pernyataan terakhir, keberanian tadi Mas katakan keberanian saya untuk mengubah itu. Iya. Ya. Nah, mari kita masuk ke tahap lanjutan ya Mas. Apa Mas yang menurut Mas Risang perlu Mas Risang lakukan untuk